Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang spoiler Isekai Smartphone. Video ini mengambil referensi dari WN Arc 20 chapter 155 dan LN-nya ada di volume ke-7 awal. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja ke inti videonya. Sekarang kita telah memasuki arc baru seperti yang kukatakan tadi di arc 20 dan volume terbaru yaitu volume 7. Sudah 6 Babylon yang sudah Toei dapatkan selama 6 volume ini yang terdiri dari taman, workshop, bangunan alkimia, hanggar, menara, dan benteng. Dan juga ceweknya juga baru 6, oke? Dan tersisa 3 lagi, tentunya juga Babylonnya dan juga ceweknya. Kalau untuk Babylonnya, perpustakaan, gudang, dan laboratorium. Setelah mendapatkan 2 Babylon kemarin, menara dan benteng, kita memindahkan 10 robot mini yang ada di dalam benteng itu yang kemarin itu ke hanggar untuk membantu Monica bersih-bersih dan meminta Zanak untuk membuatkan Liora dan Noel baju formal seperti yang lainnya gunakan, kayak Siska pakai baju pelayan, terus Rosetta yang baju bengkel gitu, Flora baju suster, dan si Monica yang baju ala-ala tentara gitu. Dan di sini Liora itu meminta dibuatkan baju blazer jumper, sedangkan Noel itu minta baju jersey aja. Kemudian dikarenakan pada hari ini pembangunan guild cabang Brunhild mau kelar, saat ini setelah mengurus mereka berdua, Toei memutuskan pergi ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Untuk penampilannya bisa dibilang hampir selesai, bahkan hiasan dan interiornya yang lain-lainnya itu juga sudah dipasang. Semua orang pada semangat membangun guild ini, karena guild ini adalah guild cabang yang dikuasai oleh raja yang awalnya seorang petualang, yaitu Toya. Semuanya sudah sangat bagus, tapi Toya merasa tidak akan ada banyak petualang yang akan datang ke sini, sebab semua Demon Beast pada sudah dibabat habis sama Toya. Jadi mungkin guild ini tidak akan memiliki quest banyak melawan Demon Beast. Mentok ya mungkin quest dari warga sekitar aja. Jadi Toya ini nggak begitu berharap kalau kedepannya ini guild akan ramai gitu. Dan bar yang ada di sebelah guild pun juga hampir selesai. Di sana Toya dapat melihat Zamuzu yang masih bantu-bantu di sana. Selain itu Toya juga dapat melihat sosok Sakura di sana yang sedang lihat-lihat juga, lihat-lihat pembangunan, didampingi dengan Kokuyo dan Sanggu. Kokuyo dan Sanggu yang menotis dengan sosok Toya, mereka pun langsung memberitahukannya kepada Sakura. Dan Sakura yang mendengar itu pun langsung menoleh ke arah Toya dan langsung menyapa Toya. Sampai saat ini ingatan Sakura ini masih belum kembali juga. Tapi karena Toya nggak bisa mengusirnya atau nggak enak, Toya pun menjadikan Sakura sebagai tamu sementara. Berbeda seperti penampilannya yang pendiam, Sakura ini sebenarnya sangat aktif keluyuran setiap hari jalan-jalan gitulah. Karena keaktifannya itu, Toya pun menyuruh para monster summonernya untuk menemaninya jika dia keluyuran, seperti Kukuyo dan Sanggu lakukan sekarang. Karena akan sangat merepotkan jika terjadi sesuatu pada Sakura jika dia itu keluyuran sendiri. Toya bertanya padanya apa yang dia lakukan di arena pembangunan seperti ini. Tapi bukannya Sakura yang menjawab pertanyaan Toya, malah Kukuyo dan Sanggu yang menjawab pertanyaan Toya ini. Di sini mereka berdua menjelaskan ke Toya, pada awalnya mereka bertiga itu pergi ke Moonrit cabang Brunhild dan makan-makan gitu di sana. Tentunya nggak bayar karena nggak bawa uang. Jadinya semua pembayarannya itu masuk ke bonnya Toya. Dan di saat mau pulang itu entah kenapa Sakura ini diem di area pembangunan ini sampai akhirnya ketemu Toya sekarang. Toya pun bertanya lagi, terus ngapain diem di sini? Sakura sambil menunjuk ke arah Zamuzu yang dengan riang bekerja mengangkat barang di bar guild. Sakura pun akhirnya menjawab pertanyaan Toya. Dan setelah mendengar jawaban Sakura, ternyata Sakura ini heran. Kenapa seorang Demon King seperti Zamuzu bisa dibiarin atau diperlakukan biasa aja oleh orang sekitar. Padahal kalau di tempat lain atau di negara lain, mungkin aja Zamuzu ini dicemoh atau diapain lah gitu. Saya pun menjadi mengerti dengan perasaannya itu, karena emang itulah kenyataan yang ada di dunia baru ini. Saya pun menjelaskan kepada Sakura kalau negaranya ini tidak ada yang namanya diskriminasi antar ras. Singkat cerita, Toya pun mendapatkan pujian dari Sakura. Lalu setelah itu, Toya pun membawa Sakura pergi ke lahan pertanian yang ada di sisi timur negaranya untuk melihat-lihat. Seperti biasa, Lakse pun juga ada di sana, sedang membantu-bantu pertanian di sana. Dan Toya, Sakura, Kokuyo, dan Sanggu bertemu dengan dirinya itu. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang dengan Lakse dan lihat-lihat perkembangan pertanian di sana, Toya, Sakura, Kokuyo, dan Sanggu pun pulang ke kastil. Di saat perjalanan pulang itu, tiba-tiba Toya itu merasakan perasaan yang gak enak. Saat ini di perjalanan pulang itu, di sekeliling Toya, cuman ada Toya sendiri
Sakura, Kukuyo, dan Sanggu. Tidak ada orang lain lagi selain mereka. Lalu tak lama kemudian, Kukuyo dan Sanggu pun merasakan hawa keberadaan seseorang selain mereka yang mendekati Toya dan lain-lain. Dan Toya pun juga merasakan hal itu. Jadi dengan cepat, secara diam-diam, Toya pun menyebarkan Seer Shield-nya untuk melindungi dirinya sendiri dan yang lain. Kemudian Toya dan yang lain pun tiba-tiba dihujani oleh tembakan panah dari atas pohon. Tapi tak berselang lama, tembakan itu berhenti ketika yang menembak itu tahu kalau tembakannya itu tidak berguna karena sihirnya Toya. Toya melihat ke arah atas pohon, dan ternyata orang yang menembaki Toya adalah seorang misterius yang memakai baju serba hitam dengan memakai topeng ala-ala aktor opera Cina klasik, atau topeng-topeng yang ada di Upin-Ipin gitu. Saat Toya berjalan mendekati orang itu, 3 teman prianya pun tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan mulai mengancam Toya dengan sebuah pedang pendek yang melengkung. Mereka mengancam Toya untuk memberitahukan mereka di mana lokasi Toya meletakkan prajurit raksasanya. Yang besar kemungkinan yang mereka maksud adalah Flame Gear Toya. Tentunya Toya nggak menjawab pertanyaan mereka. Malah Toya bertanya balik pada mereka, negara mana yang menyuruh mereka melakukan ini, atau mereka dari negara mana. Mereka pun juga tidak menjawab pertanyaan Toya. Padahal jika mereka mau menjawab, Toya itu mungkin akan membiarkan mereka lolos. Tapi karena mereka nggak mau menjawab, maka tidak ada pilihan lain. Toya mendekati ketiga orang misterius tersebut. Lalu kemudian setelah berhasil menyentuh pundak mereka satu persatu, Toya mengaktifkan sihir gravitinya ke 3 orang misterius tersebut dan membuat mereka bertiga langsung terkapar di tanah. Melihat ketiga temannya kalah, orang misterius yang ada di atas pohon tadi pun memutuskan untuk kabur. Tapi sayangnya Toya melihat aksinya untuk melarikan diri itu. Toya mengaktifkan sihir slipnya tepat sebelum dia melompat ke pohon lainnya, yang mengakibatkan orang itu pun terjatuh dari atas pohon dengan kepala belakang yang menyentuh tanah duluan. Toya memutuskan untuk membiarkan tuh orang sambil masih mengaktifkan sihir slipnya tepat di bawah tuh orang untuk sementara, dan berencana untuk membuka topeng ketiga orang yang terkapar sebelumnya untuk mengetahui identitas ketiga orang itu. Tapi sebelum Toya berhasil membuka penuh topeng salah satu dari ketiga orang itu, Toya tiba-tiba dihentikan oleh Sakura dengan menarik lengan Toya hingga Toya itu terjatuh ke belakang. Dan tak lama kemudian, topeng ketiga orang itu pun meledak hingga menghancurkan kepala mereka. Kemudian Toya pun melihat ke orang yang dibiarkan terkena slip tadi. Tapi sayangnya dia itu berhasil kabur dengan memanfaatkan bom bunuh diri yang dilakukan temannya tadi. Sepertinya dia itu melarikan diri dengan menancapkan sebuah kunai yang sudah diikat oleh tali di pohon dan melarikan diri dengan menaiki tali tersebut. Karena kan yang dipakai slip ke Toya itu tanahnya bukan talinya. Jadi kalau dia naik tali itu jadi nggak terkena gitu loh sihir slipnya. Toya mulai melakukan pencarian dengan membayangkan topeng mereka pakai HP-nya. Tapi sayangnya Toya itu tidak menemukan keberadaan orang yang kabur itu dimanapun di HP-nya. Yang kemungkinan besar dia itu melepaskan topengnya di tengah perjalanan. Karena kasus ini Toya pun memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Toya mengumpulkan orang-orang penting di ruangan konferensi seperti petinggi Orde Ksatria, Rain Noru Nicola, Baba Yamagata dan Naito, Perdana Menteri Kosaka Masanobu, dan Tsubaki dari Divisi Intelijen untuk mendiskusikan penyerangan tadi. Mula-mula di sini Nicola itu memberikan laporannya. Setelah dia itu memeriksa mayat ketiga orang yang mati karena bom bunuh diri tadi, dan hasilnya sangat disayangkan. Nicola itu tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan identitas mereka. Kemudian mereka semua pun mulai berdiskusi mencari negara yang mana mengincar Toya. Karena yang diincar orang-orang tadi adalah Flame Gear Toya, yang dimana kalau yang diincar adalah Flame Gear, maka semua negara yang ada di dunia baru ini bisa saja menjadi tersangka. Ya, setelah melihat Gundam kuat yang nggak pernah penduduk baru itu lihat, maka akan sangat wajar jika sekali orang itu melihat, maka orang itu pasti akan menginginkannya. Entah itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, pamer, atau yang lain-lainnya. Akan tetapi yang jelas, Toya dan lain-lainnya itu yakin kalau anggota aliansi barat tidak akan melakukan ini. Atau lebih tepatnya hampir tidak mungkin. Karena kalau dipikir-pikir lagi, jika salah satu dari negara anggota aliansi barat melakukan ini dan negara itu ketahuan, maka dia akan langsung dijauhi oleh anggota lainnya dan langsung jadi musuh. Dugaan para anggota aliansi barat juga udah dikasih pinjam sama Toya, masa ngelunjak gitu, nggak mungkin juga. Terlebih lagi orang-orang misterius yang menyerang Toya tadi itu menyebut Flame Gear itu sebagai prajurit raksasa. Sedangkan para anggota aliansi barat sudah Toya kasih tahu nama dan yang lain-lainnya tentang Flame Gear. Jadi kemungkinan anggota aliansi barat melakukan penyerangan ini sangatlah kecil. Kemudian Tsubaki meminta pada Toya untuk menjelaskan lebih detail perihal topeng mereka.
Karena setelah mendengar sedikit penjelasan Toya mengenai topeng yang mereka pakai, Tsubaki itu sepertinya tahu siapa negara yang mau memerintah mereka. Tapi Tsubaki ini tidak begitu yakin aja. Dan setelah Toya menggambarnya menggunakan sheet drawing Toya di sebuah kertas, Tsubaki pun jadi yakin dengan jawabannya setelah melihat warna yang digunakan di topeng itu. Yang menurut Tsubaki warnanya itu sangat mirip dengan warna budayanya negara Kekaisaran Surgawi Yuron. Kekaisaran Surgawi Yuron adalah sebuah negara yang berada di sebelah barat Isen. Mereka pernah perang beberapa kali dengan Isen, dan mereka juga dipimpin oleh beberapa pimpinan yang disebut sama juga, yaitu Raja Surgawi seperti Isen. Dan orang-orang yang menyerang Toya kemungkinan besar menurut Tsubaki itu adalah badan intelijen mereka yang bernama Kurao. Tsubaki tidak memiliki bukti yang kuat terhadap jawabannya ini. Tapi setelah melihat corak warna yang dipakai di topeng mereka, Tsubaki itu sangat yakin kalau itu milik Yuron. Karena buktinya masih belum kuat, Toya pun bingung apakah akan lebih baik jika dia itu berhati-hati kepada mereka atau tidak. Untuk sementara, Toya pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan negaranya dulu dan memperingati para cewek-ceweknya untuk berhati-hati mulai sekarang. Karena bila Toya menganggap kalau tujuan mereka memang benar flip gear, maka kemungkinan besar para cewek-cewek Toya juga akan menjadi target mereka. Karena yang bisa membuka gate ke Babylon cuma Toya dan para cewek-cewek robotnya. Jadi kemungkinan bisa aja mereka itu menangkap cewek-cewek Toya dan dijadikan sebagai sandera gitu. Dan jika itu memang sampai terjadi, maka Toya sudah memastikan kalau mereka yang melakukan ini pasti akan Toya berikan pelajaran, hingga mereka itu berharap kalau mereka itu lebih baik mati. Toya itu berjanji seperti itulah. Dan karena semua hal ini, Toya pun juga jadi curiga sama Sakura. Karena Sakura tahu tentang topeng mereka yang akan mau meledak gitu. Makanya dia itu menarik Toya kan tadi. Toya itu takut Sakura ini sebenarnya salah satu antek-antek mereka. Tapi karena dia nggak ingat tentang identitasnya sendiri, maka mungkin aja dia itu nggak ingat kalau dia itu adalah antek-antek mereka. Tapi dia itu ingat kerja dari barang-barang mereka karena dia itu mantan sana. Karena kan yang hilang dari ingatannya Sakura kan cuma identitasnya doang. Jadi ada kemungkinan lah kalau si Sakura ini antek-antek mereka. Akan tetapi mata Yumina ini mendeteksi kalau Sakura ini bukanlah orang jahat. Jadi di sini Toya itu sangat dilema sekali. Mikirin antara Sakura ini antek-antek mereka atau Sakura ini benar-benar bukan antek-antek mereka. Tapi pada akhirnya Toya pun memutuskan untuk menuruti nalurinya yang mengatakan kalau Sakura ini bukanlah orang jahat. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and bye bye.